Bab 336. Apa hubungan di antara kita? Louis memuji Yuna. Dekan Yuna, kau pintar sekali. Setelah mendengarnya, wajah Yuna bukannya malah lebih membaik, namun ia malah tersenyum dingin dan mengejeknya. Sepintar apapun diriku, mana mungkin aku sepintar dirimu yang sok pintar ini. Semua yang kau lakukan, sama artinya dengan membunuh dirimu sendiri. Apa yang dipikirkan oleh Louis, Yuna sudah bisa menebaknya. Kurang lebih. Tapi ada satu hal yang ia salah, yaitu Louis tidak sedang membunuh dirinya sendiri, melainkan sedang mencari kenyataan yang ia inginkan dengan caranya sendiri. Yuna tidak tahu, sekarang dia hanya merasa bahwa Louis terlalu terburu-buru. Lalu Louis pun berkata, yang jelas sekarang kabar pertempuranku dan Fernando sudah tersebar luas, sudah tidak ada gunanya lagi melakukan hal yang lainnya, jalani saja selangkah demi selangkah. Di hari pertempuran nanti, kau bisa tidak muncul, orang-orang yang mengetahuimu sekarang masih belum banyak, kau masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan ibu kota, kelak juga jangan terus berlalu lalang di sisi Valley. Di luar sedang tersebar dengan sangat gila, bahwa Louis adalah pria dari Dewi Valley, namun orang yang benar-benar sudah pernah melihat wajah Louis, sebenarnya tidak banyak. Kalau Louis meninggalkan ibu kota dengan low profile sekarang, tidak akan menarik terlalu banyak perhatian, karena sampai sekarang ini, orang gitu, masih belum tahu bahwa Louis adalah anak kecil waktu itu. Namun begitu orang itu melihat Louis, ia pasti akan curiga, karena benar-benar terlalu mirip. Kalau sampai ia menyelidiki latar belakang Louis, dan menyadari bahwa dia berasal dari panti asuhan Cahaya Mentari di kota Jiang, identitas Louis akan langsung diketahui oleh orang itu. Setelah itu, Louis akan benar-benar berada dalam bahaya. Yuna menyuruhnya untuk tidak terus berlalu lalang di sisi Valley, juga karena Valley terlalu menarik perhatian banyak orang, berada di sisinya akan membuat identitasnya mudah terbongkar. Namun setelah mendengarkan sarannya, Louis malah mengelak dengan keras dan berkata, tidak bisa. Meskipun Valley hanyalah kakak angkatku, tapi mungkin saja kelak dia akan menjadi istriku, mana mungkin aku tidak bersama dengan istriku. Kau. Yuna benar-benar sangat marah pada Louis. Nyawanya sudah akan melayang, bisa-bisanya dia masih memikirkan untuk menikahi Valley, sebodoh apakah anak ini. Baru saja Yuna hendak memberinya pelajaran, hindari keramaian ini terlebih dahulu, kau masih bisa memikirkan masalah untuk menikahi Valley lain kali, kalau kau ingin menikahi seseorang, setidaknya kau harus memiliki nyawamu. Namun Louis malah berkata, kalaupun aku tidak memikirkan masalah istriku, aku juga tidak bisa pergi, karena Fernando sudah berakta, kalau sampai aku melarikan diri, dia akan melampiaskannya pada keluarga Long. Wajah Yuna berubah muram, aku bisa membantumu untuk merundingkan hal itu, atau sekarang aku bisa membawamu ke rumah keluarga Wang, untuk meminta maaf, dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Hubungan keluarga Ying dan keluarga Wang, sebenarnya tidak bisa dibilang begitu akur. Meskipun Philip Ying dan Jeto Wang adalah pelindung hukum aliansi bela diri ibu kota, dan sering kali bertemu, tapi mereka juga hanya memiliki hubungan rekan kerja yang biasa saja, di luar itu mereka jarang sekali berhubungan. Tapi masalah Louis kali ini, sebenarnya hanyalah sebuah masalah yang sangat kecil dan tidak penting saja. Yuna bisa membawanya untuk minta maaf ke keluarga Wang. Keluarga Wang juga tidak mungkin sama sekali tidak menghargainya. Yuna sudah memutuskan untuk berbuat demikian, ia pun menarik Louis untuk keluar. Namun tiba-tiba Louis malah berteriak kesal dan berkata, tidak bisa. Semua ini memang adalah salahku, kalau aku pergi meminta maaf, memalukan sekali. Plak. Yuna langsung menamparkan wajah Louis. Ia benar-benar marah sampai tubuhnya gemetaran.
Akhirnya ia pun tidak tahan untuk meluapkan amarahnya. Ia berteriak, "Louis, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Mana mungkin Yuna tidak bisa melihat, Louis hanya membuat alasan demi alasan saja. Dia memang ingin membuat masalahnya menjadi sangat besar. Ia sama sekali tidak ingin mendengarkan saran darinya. Tentu saja ia marah. Tamparan ini mendarat di wajah Louis dengan sangat keras. Louis bisa menghindar, tapi tidak perlu. Melihat Yuna berteriak keras padanya, Louis juga berubah lebih serius. Ia menatap mata Yuna dari dekat secara langsung. "Beritahukan semua yang kau ketahui padaku, mengenai kebakaran waktu itu, mengenai latar belakangku." Kalau ia bisa mendapatkan sedikit informasi dari Yuna tanpa memberitahukan identitasnya, pasti akan sangat membantu Louis dalam mencari tahu kenyataan ini. Mendengar pertanyaan Louis, kemarahan di wajah Yuna pun langsung menghilang, dan di dalam matanya malah terbesit sebuah kepanikan. Ia segera menghindar dari tatapan mata Louis. "Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apa kau masih tidak ingin memberitahuku?" tanya Louis. Sebelumnya mereka hanya berbasa-basi saja, dan mengatakan masalah seputar pertempuran saja, sampai akhirnya Louis melontarkan pertanyaannya tadi, barulah masalah yang sebenarnya muncul ke permukaan. Tatapan mata Yuna berubah muram, seolah sedikit bersedih. Ia berkata, "Aku tidak akan memberitahumu, kau juga tidak ingin mengetahuinya." Ternyata masih belum mau mengatakannya juga. Louis tersenyum pahit. Dilihat dari ekspresi panik Yuna, Louis tahu bahwa Yuna benar-benar mengkhawatirkan dirinya, sangat-sangat khawatir. Namun, ia tetap saja tidak ingin mengatakan apa yang ia ketahui. Ini memang di luar dugaan Louis. Nada bicara Louis terdengar sedikit lebih lembut. "Kalau kau tidak ingin mengatakannya, apa kau bisa memberitahuku masalah lainnya?" "Masalah apa?" jawab Yuna tak bertenaga. "Apa hubungan di antara kita?" Yuna masih tidak menjawab. Louis menghela nafas perlahan-lahan. Ia tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, Dekan Yin. Aku akan menyelidikinya sendiri. Kau juga tidak perlu membujukku lagi. Aku pasti akan muncul di pertempuran itu." Di saat seperti ini pun, Yuna masih tidak bersedia untuk memberitahu apa hubungan mereka padanya. Itu artinya, semua hal yang berhubungan dengan ini pasti membuat Yuna bimbang. Louis tentu saja tidak akan memaksanya. Setelah membuka pintu kantor, Louis pun berjalan keluar. Saat ia menutup pintu, ia berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, Dekan Yin." Tubuh Yuna gemetaran. Lalu ia pun duduk di kursi kantornya dengan lemas, wajahnya tampak sangat bersedih. Bersambung. Bab 337. Pertempuran ini, secara resmi dimulai. Bagaimanapun institusi bela diri ibu kota adalah istana bagi para kultivator bela diri, ada banyak sekali aula bela diri di sana. Sama seperti kelas yang berada di kampus-kampus biasa. Aula-aula bela diri ini khusus digunakan untuk para murid saling berduel. Dengan berduel terus-menerus, barulah dapat memotivasi mereka untuk maju ke depan. Aula bela diri terbesar di sana, luasnya sama seperti sebuah lapangan basket, di sekitarnya penuh dengan tempat duduk penonton dengan berbagai tingkat. Aula bela diri itu, biasanya hanya akan penuh di hari ujian kelulusan institusi. Namun hari ini, bukanlah hari ujian kelulusan institusi. Tapi tempat duduknya sudah penuh. Sangat penuh. Tempat duduk di sana sama sekali tidak cukup, oleh karena itu di barisan paling belakang, ada banyak sekali orang yang berdiri di sana. Benar-benar sangat ramai. Benar-benar sangat sesak, karena hari ini bukanlah hari biasa. Hari ini adalah hari pertempuran antara Fernando Wang,
sang jenius bela diri di dunia kultivator bela diri, dengan pria milik Dewi Valley. Semua orang sangat penasaran, bagaimana sebenarnya rupa dari pria misterius itu, apa identitasnya, seberapakah kemampuannya. Di forum institusi tersebar foto Louis menggendong Dewi Valley pergi, namun karena terjadi terlalu cepat, foto-foto itu hanya memotret bagian punggung Louis saja, serta Dewi Valley yang ada di pundaknya. Hari ini, rupa dari pria misterius itu akhirnya akan terlihat juga. Perasaan semua orang sangat amat penuh dengan semangat. Dari hal itu pun bisa dilihat bahwa Dewi Valley sangatlah menarik perhatian semua orang di dunia kultivator bela diri ibu kota. Dan situasi hari ini merupakan situasi yang sudah dikendalikan dengan ketat oleh para petinggi institusi. Di luar masih banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalam, tapi mereka semua dihadang di luar. Termasuk anggota keluarga Long. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menonton pertempuran itu. Hanya Hara, yang membawa surat penerimaan murid dari Winston, yang berhasil masuk ke dalam, dan tiba di aula bela diri ini, menunggu pertempuran dimulai. Namun dia juga hanya bisa berjinjit di barisan paling belakang, karena orangnya benar-benar terlalu banyak. Seorang pemimpin institusi membacakan surat perjanjian antara kedua belah pihak, membuktikan bahwa mereka sendiri yang bersedia untuk bertarung hidup dan mati, entah pada akhirnya siapa yang akan hidup ataupun mati, kedua belah pihak tidak akan saling menyalahkan. Banyak sekali pemimpin institusi aliansi bela diri ibu kota yang memiliki pekerjaan di aliansi bela diri. Oleh karena itu saat membacakan dokumen itu, mereka tampak sangat berwibawa. Saat mendengar bahwa kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian hidup dan mati, semua orang pun langsung terkejut. Mereka sudah mendengar bahwa ini adalah sebuah pertempuran hidup dan mati, tapi sampai saat ini, barulah mereka merasakan ketegangannya. Entah apakah penyebab mereka berdua melakukan hal ini. Apakah karena Dewi Valley? Belum sampai mereka berpikir panjang, di tengah-tengah aula bela diri saat ini, sudah muncul sesosok bayangan, alisnya tajam, matanya bersinar, auranya sangat sombong, dan dia adalah Fernando Wang, sang jenius dari keluarga Wang. Seiring dengan kemunculan Fernando, orang-orang di sekitar pun merasa sangat penasaran. Karena setelah ini, pria milik Dewi Valley, pemuda misterius yang hanya tersebar foto punggungnya itu, juga akan segera muncul. Dia datang, itu dia, tidak salah lagi. CEO yang keren sudah datang. Para murid yang waktu itu pernah melihat wajah Louis pun berteriak, dan seiring dengan teriakan mereka, seorang pemuda berusia 20 tahunan pun berjalan ke arah Fernando perlahan-lahan. Bola mata seluruh orang pun langsung mengecil. Semudah itu. Sebagian orang di sana sebenarnya sudah pernah melihat foto punggung Louis. Mereka bisa melihat bahwa dia masih muda, namun tak disangka ternyata semuda ini. Usia Fernando kurang lebih 27-28 tahunan. Dan rupanya sudah mulai berubah menjadi seorang pria yang dewasa, meskipun sombong, tapi juga sangat berwibawa. Dibandingkan dia, Louis tampak jauh lebih kekanak-kanakan. Awalnya saat mendengar bahwa pemuda ini hendak bertarung dengan Fernando, mereka mengira bahwa usianya pasti kurang lebih dengan Fernando, paling muda tidak akan lebih kecil dari 25 tahun. Namun kenyataannya di luar dugaan mereka. Mungkin karena dia masih muda, semangatnya sangat menggebu-gebu, dan tidak takut pada apapun. Ada orang yang berkata demikian. Begitu mendengarnya, orang-orang di sebelahnya pun merasa ada benarnya juga, karena hanya anak mudalah yang memiliki semangat berlebih. Oleh karena itu ia berani menantang Fernando Wang si jenius, dan berani menandatangani perjanjian hidup dan mati. Tindakannya benar-benar terburu-buru dan mencari mati. Bisa-bisanya Dewi Valley tidak menghentikannya.
Omong-omong, di dalam acara yang sepenting ini, mengapa Dewi Feli tidak datang? Orang-orang pun sudah berkali-kali mencari sosok Dewi Feli, namun tidak ada orang yang menemukannya. Meskipun di sini sangat sempit, mudah sekali untuk tidak melihat seseorang, tapi keberadaan Dewi Feli yang sangat menarik perhatian itu tidak mungkin dilewatkan oleh orang-orang. Aneh sekali. Apa karena tidak cukup cinta, ia tidak peduli akan hidup dan mati pemuda ini? Memikirkan hal itu, entah mengapa, hati para pria di sana merasa lebih lega. Di saat itu pula, di tengah-tengah aula, Fernando menatap Louis yang bertangan kosong itu, lalu bertanya, "Mana senjatamu?" Karena ini adalah pertempuran hidup dan mati, kedua belah pihak pasti akan mengeluarkan kemampuan mereka 100%, senjata rahasia, pil obat. Semua hal yang dapat menambah kemampuan mereka, pasti akan mereka gunakan. Fernando membawa sebuah obat yang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya sementara, tapi dia tidak meminumnya. Karena tidak perlu. Ini hanyalah sebuah pertempuran yang mudah saja. Dan pedang di tangannya, ia juga hanya sekalian membawanya saja. Melihat Louis tidak membawa apa-apa, ia pun bertanya dengan penasaran. Louis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku terbiasa bertarung dengan tangan kosong." Louis tentu saja memiliki senjata, dan merupakan sebuah pedang dewa tiada taraf, yang diberikan oleh guru Tao tuanya 5 tahun lalu saat ia baru saja memasuki perang di pinggiran. Tapi Louis jarang sekali menggunakannya. Juga bukan tidak suka menggunakannya, ia hanya suka menyimpannya saja. Fernando menyipitkan matanya, teridam sesaat, tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kain dari bajunya, lalu mengikat pedangnya ke belakang punggungnya. Dengan dingin ia berkata, "Menghadapimu, tidak butuh pedang." Dia benar-benar percaya diri. Louis tidak menggunakan senjata, ia pun tidak perlu untuk menggunakannya, tapi jika nanti ia menyadari bahwa Louis menggunakan senjata rahasia, dia dapat menyobek kain itu dalam seketika, dan memenggal kepala Louis. Louis tersenyum dan berkata, "Fernando Wang, kau tidak hanya percaya diri, bahkan agak sedikit gila, tapi aku suka." Baru saja selesai bicara, Louis menekankan kedua kakinya ke atas lantai, lalu mengeluarkan serangan yang sangat kuat seperti sebuah meriam. Ia berlari ke arah Fernando, dengan menjulurkan tinjuannya, kekuatannya sangat besar. Pertempuran ini, secara resmi dimulai. Bersambung.